walaupun hanya berupa saran-saran non farmakoterapi, tapi ini yang mungkin akan di-share oleh pasien kepada yang lain. Contoh, kita beritahu bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sejawat sahabat apoteker yang dimuliakan Allah, setelah kemarin kita bicara tentang bagaimana mendatangkan pembeli baru, lalu membuat pembeli jadi pelanggan, membuat pelanggan datang lebih sering, membuat pelanggan membeli lebih banyak, maka sekarang di mentoring kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara agar pasien yang sudah datang kepada kita atau para pelanggan kita itu bersedia mereferensikan produk kita, layanan kita kepada pasien-pasien yang lain, kepada teman-temannya, kepada keluarganya, sehingga penetrasi pasar kita akan menjadi lebih besar. Pada fundamental bisnis apotek, saya pernah sampaikan bahwa marketing yang paling bagus adalah happy customer. Nah, happy customer itu harus kita validasi, teman-teman. Kalau pada saat mereka datang sebagai seorang pembeli baru, lalu dia dari pembeli menjadi pelanggan, kita harus terus tanyakan apakah dia puas atau tidak puas. Kemarin saya sudah contohkan kalau misalnya kita pakai dokumen informed consent ya, di apotek kami ada di situ checklist apakah dia puas dan tidak puas dengan layanan kami. Kami juga mengukur kepuasan pasien waktu itu berapa nilainya kalau skala 5. Nah, ditanyakan, memang harus survei. Nah, kalau kita sudah tahu dia mendapatkan kepuasan dengan dia datang lagi ya kepada apotek kita sebagai seorang pelanggan ya. Lalu kemudian kita ajak dia untuk beli lebih sering, beli lebih banyak dengan teknik-teknik influence, teknik-teknik pengaruh. Kita mempengaruhi mereka dengan cara yang proporsional, dengan cara yang benar, memberikan informasi-informasi. Kalau kita belum tahu informasi apa yang akan kita berikan pada mereka, maka kita gali terlebih dahulu masalah-masalah mereka. Jadi ibarat begini, kata-kata Pak Laksita Utama ya, gali dulu masalahnya, lalu berikan informasinya. Masalah informasi itu kemudian akan digunakan tidak, itu bukan di ranah kita. Masalah informasi itu akan menghasilkan uang atau tidak, itu urusannya kita sama Allah. Jadi tawakalnya itu di situ. Yang kita lakukan adalah proses yang pertama tadi tentang awareness, knowledge, liking, and preference. Nah, soal dia itu conviction sama kita atau tidak, dia purchase pada apotek kita atau tidak, itu bukan lagi urusan kita. Dengan begitu kita itu lebih tulus, lebih nyaman, dan kalau kita kerja, kita marketing, itu menjadi nothing tulus gitu loh. Sebab kalau kita itu memiliki modus ya, bukan tulus ya, kita modus dengan pasien kita, kita akan ajak dia untuk membeli lebih banyak, membeli lebih sering. Itu akan kelihatan dari gestur kita, kelihatan dari tutur kata kita, kelihatan dari mata kita. Itu semua akan terlihat dan pasien tidak akan nyaman. Nah, kalau pasien tidak nyaman, akhirnya mereka tidak akan mereferensikan produk kita pada teman-temannya gitu. Jadi jangan sampai keinginan kita untuk memperbesar omset, keinginan kita untuk mendapatkan profit, keinginan-keinginan seperti itu membuat gestur, tutur kata kita, mata kita itu menjadi lebih berbinar, seakan-akan kita itu akan mengambil semua uang yang ada di yang dimiliki olehnya. Maka setelah kita mendatangkan pembeli baru, mengubah mereka jadi pelanggan, membuat pelanggan membeli lebih sering, membuat pelanggan membeli lebih banyak, yang terakhir adalah kita bersikap ikhlas. Silakan pembeli mau pergi kemana, saya memfasilitasi saja. Nah, hal yang seperti ini justru akan lebih berkesan di mata pasien, karena yang kita berikan, yang kita jual bukan lagi produk, bukan lagi komoditi yang juga dijual apotek-apotek lain, tapi yang kita jual adalah ketulusan. Yang kita jual adalah kebaikan-kebaikan kita, walaupun hanya berupa saran-saran non farmakoterapi, tapi ini yang mungkin akan di-share oleh pasien kepada yang lain. Contoh, kita beritahu bahwa untuk anak-anak yang sering ngantuk di kelas gitu ya, itu tidak selalu pakai nutrisi otak Bu Pak gitu. Bisa jadi dia itu kekurangan zat besi, kekurangan kalsium, asam folat, magnesium dan seterusnya. Berarti diberi suplementasi zat besi, jangan diberi suplementasi otak. Percuma diberi suplementasi otak kalau ternyata zat besinya kurang. Nah, kita beritahu seperti itu. Udah sering makan zat besi malah kebebelan, malah semelit. Oh, berarti itu kurang minum air. Nah, sebab
zat besi itu kalau dikonsumsi terlalu banyak dan dia mengalami dehidrasi atau kurang air, yang terjadi adalah sembelit. Oh begitu ya. Nah informasi seperti itu bisa jadi akan di-share gitu, diberitahukan kepada orang-orang lain ketika dia merasakan betul-betul manfaatnya. Dan teman-teman, informasi seperti ini tidak akan bisa keluar kalau kita nggak tulus. Kalau kita modus, itu bicaranya udah produk, bicaranya sudah omset, bicaranya penjualan. Silakan datang ke apotek kami, nanti dilayani ini itu dan sebagainya. Atau kami datang, kami jual, kami layankan anggota, ada gratis ongkos kirimnya, ada macam-macam gitu. Itu kalau yang kita bicara hanya soal omset saja. Jadi kunci untuk membuat pasien datang lagi kepada kita atau membuat pasien itu mereferensikan produk kita, servis kita kepada pasien yang lain adalah ketulusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa tombol loncengnya agar bisa ikut video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.